Oke, baik. Di sini saya akan membahas soal nomor 12 mengenai integral fungsi rasional. Berulang kali sudah dibahas bahwa integral fungsi rasional itu diselesaikan dengan memecah fungsi tersebut. Artinya, ketika kita disediakan fungsi rasional, itu harus kita pecah menggunakan pecahan parsial. Oke, kita sudah punya fungsi ini ya. Nah, sudah ada yang bilang, sudah ada penyebut. Penyebutnya nih kita harus faktorkan agar kita tahu jenis apakah pecahan rasional yang dimaksudkan. Ada linear berlainan, linear berlawanan, linear berulang, faktor kuadrat, kemudian kuadrat berulang. Oke, setelah difaktorkan ketemu penyebutnya itu adalah seperti ini. X min 1 dikali X kuadrat min 4 dikuadratkan. Oke, sekarang kita pecah menjadi nih A per X min 1. Nah, karena X min 1 tidak berulang, maka pembilangnya adalah suatu bilangan. Kemudian yang kedua adalah Bx plus C per X kuadrat min 4. Nah, karena faktor linear karena penyebutnya adalah faktor kuadrat berulang ya. Nah, maka setelah X min 1 ini, penyebut X min 1, setelah penyebut X min 1 ini, kita faktorkan yang kuadrat berulangnya, yaitu ini. Nah, kita tahu aturannya bahwa faktor kuadrat berulang itu pembilangnya adalah suatu fungsi linear. Maka didapatkan fungsi linearnya itu adalah Bx plus C dibagi X kuadrat min 1, masih pangkat 1. Kemudian ditambah dx plus E, fungsi linear kedua, dibagi pembilangnya adalah fungsi kuadrat berulangnya. Kan ini sampai X kuadrat min 4 pangkat 2, begitu kan. Nah, maka sampai X kuadrat min 4 pangkat 2, fungsinya dx plus E. Kalaupun nanti pangkat 3, berarti masih ditambah. Misalkan fx plus h, fx plus g dibagi X kuadrat min 4 pangkat 3. Pokoknya kita sesuaikan dengan pangkatnya. Ini kan tadi X kuadrat min 4 pangkat 2 ini. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya. Penyebutnya kan ini X kuadrat, X min 1 dikali X kuadrat min 4 dikuadratkan, begitu kan. Oke, kedua ruas kita kalikan, didapatkan ruas kiri tersisa pembilangnya yaitu min 3x pangkat 4 ditambah 22x kuadrat dikurang x dikurang 36 sama dengan, nah kemudian ini A dibagi x min 1 dikali x min 1 dikali x kuadrat min 4 dikuadratkan, maka bersisa hanya x kuadrat min 4 dikuadratkan dikali A, begitu kan. Oke, kemudian fungsi kedua yaitu Bx plus C dibagi X kuadrat min 4 dikali X min 1 dikali X kuadrat min 4 dikuadratkan. Oke, karena dia tidak punya X min 1 penyebutnya, maka X min 1 tetap ditulis. Kemudian yang X kuadrat min 4 kuadrat dibagi X kuadrat min 4. Berarti kan misalkan X kuadrat min 4 itu adalah A, berarti kan nanti bentuknya begini, Bx plus C dikali A kuadrat per A. Berarti nanti tersisa Bx plus C dikali A. A tadi adalah X kuadrat min 4. Maka perkalinya berbentuk B dikali Bx plus C dikali X min 1 dikali X kuadrat min 4. Oke, kemudian terakhir yaitu Dx plus E dibagi X kuadrat min 4. Berarti kalau dikali X min 1 dikali X kuadrat min 4 kuadrat, maka kan X kuadrat min 4 kuadratnya hilang. Maka tinggal tersisa Dx plus E dikali X min 1. Kemudian kita cari pembuat nol fungsi tersebut. Kan difaktorkan ketemunya ini kan fungsinya. Nah, pembuat nol itu apa sih? Pembuat nol itu adalah suatu nilai yang membuat fungsi itu tidak memiliki penyelesaian. Kan tidak mungkin suatu fungsi dibagi nol itu kan hasilnya tidak terdefinisi. Oke, kalau penyebutnya kita sama dan kan nol, berarti kan bunyinya seperti ini. X min 1
dikali X kuadrat min 4 begitu ya, sama dengan 0. Berarti membuatnya 0 adalah X sama dengan 1. Kemudian nanti juga ada X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kalau ada X kuadrat X kuadrat sama dengan 4, hasilnya kan nanti gitu. Maka akarnya itu adalah X sama dengan plus minus 2. Ya. Nah, maka akar-akarnya pembuat 0 fungsinya saya tulis X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan min 2. Sekarang kita substitusi untuk X sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Kita substitusi X sama dengan 1 menjadi min 3 kali 1 pangkat 4 ditambah dan seterusnya ya, ketemu A nya sama dengan min 2. Kemudian untuk X sama dengan min 2, nah kita masukkan berarti min 3 dikali min 2 kuadrat ditambah 22 kali min 2 pangkat 2 dan seterusnya, ketemunya kita ketemu persamaan linear yaitu 2D min E sama dengan 2 dianggap sebagai persamaan 1. Kemudian X sama dengan 2 disubstitusi, ketemu persamaan lagi dengan variabel D dan E juga dianggap sebagai persamaan 2. Oke, nah dari dua persamaan itu dapat kita eliminasi seperti ini ya. Nah, maka didapatkan nilai E sama dengan 0 dan nilai D sama dengan 1. Oke, kemudian nah kita kan punya berapa bilangan? Berarti A, B, C, D, E. Kita punya 5 bilangan. Berarti kita juga punya 5 nilai X. Kita sudah dapat nilai X dari pembuat 0 yaitu 1, 2, dan min 2. Kemudian untuk pengambilan nilai X selanjutnya kita ambil bebas. Bilangan berapapun bebas. Nah, untuk mempermudah saya ambil X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Oke, ketika saya ambil X sama dengan 0, kita dapatkan disubstitusi ke persamaan, kita dapatkan nilai C sama dengan min 1. Oke, untuk X sama dengan min 1 kita substitusikan, dapatkan B sama dengan min 1. Oke, kita sudah punya nilai A, kita sudah punya nilai B, kita sudah punya nilai C, nilai D, dan nilai E. Nah, maka kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam pecahannya. Pecahannya tadi kan ini kan ya. Nah, berarti ini nanti akan menjadi seperti ini. A-nya tadi adalah berarti min 2 per X min 1 ditambah B-nya berapa? Min 1 berarti min X plus C-nya 1 ya. C-nya min 1. C-nya min 1 per X kuadrat min 4 ditambah D-nya 1, X-nya berarti X per X kuadrat min 4 dikuadratkan. Oke, ketemunya fungsi pecahnya adalah ini. Oke, kemudian setelah disubstitusi ketemu pengintegralnya seperti ini ya. Oke, kita integralkan masing-masing. Kita ingatkan bahwa rumus sifat integral itu berarti kan integral dari 1 per X dx itu adalah ln X masih mutlak ditambah C. Oke, karena ini penyebutnya adalah X min 1 berarti kan variabelnya 1 ya, maka boleh langsung kita mau buat menjadi min 2 ln X min 1. Tetapi kalau langkah aslinya kita harus mengintegralkan fungsi tersebut dengan cara substitusi, integral substitusi begitu. Oke, kemudian lanjut yang ini itu kita integralkan secara substitusi juga. Nanti kita ketemu hasilnya min setengah ln dari X kuadrat min 4.
Nih, kemudian yang ini integral 1 per x kuadrat min 4. Nah, itu juga ada rumusnya atau sifatnya. Kalau ada integral dari 1 per x kuadrat min a kuadrat dx, nah maka hasilnya itu adalah 1 per 2a dikalikan ln x min a dibagi x plus a. Itu adalah hasilnya, sifat baru. Beda dengan integral dari 1 per x kuadrat plus a kuadrat, berbeda. Ini kan tandanya min, kemarin kan yang dibahas plus. Oke, ketemu berarti a nya kan 4. Maaf, a kuadratnya kan 4, berarti a nya adalah 4. Ketemu ini. Kemudian yang terakhir ini adalah integral x per x kuadrat min 4 kuadrat. Nah, itu juga dikerjakan dengan menggunakan integral substitusi. Nanti hasil akhirnya adalah ini. Oke, itulah cara pengerjaan integral fungsi rasional. Kalau ada yang dibingungkan atau ada yang ditanyakan atau ada koreksi, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.